1C merupakan part tambahan pada part pertama. Pada part ini akan membahas kandungan bukan gula atau non-sukrosa yang terkandung pada nira mentah hasil proses ekstraksi stasiun gilingan. Sesuai dengan kaidah pengolahan gula, kandungan bukan gula atau non-sukrosa harus diupayakan untuk dihilangkan secara maksimal pada proses pemurnian. Perlu diketahui bahwa nira mentah secara kimia fisika merupakan suatu dispersoid, yaitu suatu campuran dari berbagai bahan yang terdiri dari berbagai tingkatan endapan sampai pada unsur-unsur yang berupa ion-ion. Apabila merujuk pada temuan von Weimar dan Oswald, dispersoid merupakan campuran yang terdiri dari 3 jenis, di antaranya pertama dispersi kasar, yaitu suatu suspensi dari suatu partikel yang memiliki ukuran partikel lebih besar dari 1/10 mikron. Dispersi yang relatif kasar dalam nira mentah merupakan suatu zat yang melayang-layang dan menyebabkan kekeruan. Dan pada proses pemurnian, zat-zat yang melayang-layang ini terbawa oleh endapan kalsium fosfat. Dan dengan adanya pemanasan, di samping menurunkan kekentalan atau viskositas nira, juga membuat endapan fosfat yang terbentuk menjadi lebih besar dan lebih padat, sehingga terjadinya hidratasi dan menaikkan atau menambah kemungkinan bersentuhan dengan dispersi kasar yang berupa zat-zat yang melayang-layang tersebut. Kedua, larutan koloid, yaitu suatu larutan dari suatu partikel yang memiliki ukuran partikel antara 1/10 mikron sampai dengan 1/1000 mikron. Koloid yang terkandung dalam nira mentah memiliki sifat menaikkan hidrasi partikel yang membuat partikel bersifat gelatinus dan mengendap perlahan. Apabila pada proses pemurnian koloid ini tidak dapat dihilangkan, maka akan menaikkan viskositas atau kekentalan strup dan tetes. Di samping itu juga akan mempersulit proses penapisan. Hal ini menyebabkan terjadinya buih serta menaikkan kandungan zat warna yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas gula yang dihasilkan. Perlu diketahui bahwa koloid yang terkandung dalam nira terdiri dari 2 jenis, yaitu koloid liopilik dan koloid liopobik. Koloid liopilik yaitu koloid yang terbentuk dari unsur organik yang memiliki daya hidratasi besar terhadap cairan. Dan koloid ini mengambang dan kekentalan atau viskositas yang tinggi. Dalam nira, koloid liopilik terdiri dari pektin, pentosan, dan protein. Koloid liopobik yaitu koloid yang memiliki sifat yang berlawanan dengan koloid liopilik dengan adanya hidratasi rendah dan merupakan dispersi yang lebih stabil serta sedikit berpengaruh terhadap kekentalan atau viskositas nira. Dalam nira, koloid liopobik berbentuk lilin, lemak, partikel tanah, dan zat-zat yang terambil dari proses ekstraksi di stasiun gilingan. Ketiga, larutan molekuler, yaitu suatu larutan dari suatu partikel yang memiliki ukuran partikel lebih kecil dari 1/1000 mikron. Dalam nira, larutan molekuler ini terutama terdiri dari unsur-unsur anorganik. Dari beberapa penelitian, diperoleh informasi bahwa secara ilmu kimia, kotoran bukan gula atau non-sukrosa yang terkandung dalam nira terdiri dari pertama, komponen bahan-bahan anorganik yang merupakan bahan dalam bentuk garam dari fosfat, klorida, nitrat, silikat,
dengan unsur-unsur seperti natrium, kalium, magnesium, aluminium, dan besi. Kedua, komponen bahan organik yang terdiri dari gam, pektin, protein, asam organik, lilin, dan zat warna. Komponen bahan anorganik yang terkandung dalam nira terdiri dari beberapa bahan, di antaranya pertama, silikat, di mana dalam nira keberadaan silikat berupa SiO2. Peneliti yang bernama Bene dan Jenkins menemukan bahwa nira mentah mengandung silikat sekitar 0,2%. Dan silikat ini dalam nira keberadaannya sebagian besar berupa koloid, sedangkan peneliti yang lain, Mr. Ford, mendapatkan kandungan silikat dalam nira sekitar 0,42% yang berbentuk SiO2. Keberadaan silikat dalam nira sebagian besar dapat dihilangkan saat pemberian kapur pada proses pemurnian nira dan terdeteksi hanya kurang lebih dari 0,03% sampai 0,075% yang masih tertinggal dalam nira. Kedua, garam fosfat. Perlu diketahui bahwa fosfat sebenarnya sudah ada dalam batang tebu, namun dalam jumlah yang terbatas dan tergantung dari varietas tebunya. Rata-rata kandungan asam fosfat dalam tebu berkisar antara 200 sampai dengan 250 mg dalam bentuk P2O5 per liter nira mentah. Bahkan terdapat varietas tebu yang mengandung fosfat kurang dari 100 mg per liter nira. Sebagian besar kandungan fosfat dalam bentuk terlarut dan pada kenyataannya pada proses pemurnian sebanyak 80% sampai dengan 90% dari fosfat dapat diendapkan secara cukup sempurna saat pemberian kapur pada pH sama dengan 7. Diketahui bahwa keberadaan fosfat dalam tebu tidak berbentuk ion fosfat, namun terikat dalam suatu ikatan organik seperti nukleofosfat, fosfolipid, heksosifosfat, dan fosfor asam gliserin. Oleh karenanya, pada nira mentah sebelum dikirim ke proses pemurnian, ditambahkan asam fosfat terlebih dahulu, dan penambahan fosfat dari luar ini dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya gumpalan yang dapat mengikat zat-zat bukan gula dalam nira, sehingga zat-zat bukan gula dapat dengan mudah dipisahkan. Dan untuk mendapatkan gumpalan endapan yang mampu mengikat zat-zat bukan gula, maka dibutuhkan nira mentah dengan kandungan fosfat dalam bentuk P2O5 kira-kira 300 mg per liter atau lebih. Ketiga, magnesium. Adanya unsur Mg atau magnesium pada nira hampir tidak kelihatan pengaruhnya pada proses pemurnian. Padahal dalam beberapa hal kandungan Mg dalam nira lebih tinggi dibandingkan kandungan kapur atau kalsium. Terjadinya pengendapan Mg sangat tergantung pada pH, terutama yang terendapkan sebagai magnesium hidroksida atau MgOH2 kali. Dan dari hasil penelitian Ford menunjukkan bahwa kandungan magnesium turun setelah proses pemurnian. Kira-kira berkisar 21% dalam bentuk magnesium oksida atau MgO. Pada pemurnian dengan cara karbonatasi telah ditemukan oleh Mr. Deer bahwa kecepatan terbentuknya kalsium karbonat atau CaCO3 akan naik sangat besar apabila terjadi pengendapan magnesium hidroksida atau MgOH2 kali. Keempat, besi dan aluminium. Jumlah kandungan besi dan aluminium dalam nira sangat kecil sekali dan kandungan bahan ini dalam nira dalam bentuk suspensi, terutama
terdapat pada partikel tanah. Kandungan besi dan aluminium praktis dapat dihilangkan pada saat ditambahkan susu kapur sampai pada pH 8. Dan menurut peneliti, sisa besi dan aluminium yang tertinggal dalam nira berkisar 0,0015%. 5. Unsur anorganik yang lain. Kandungan unsur-unsur anorganik yang lain dalam nira seperti kalium atau K, natrium atau Na, kemudian klor atau Cl, di mana unsur-unsur ini berada dalam bentuk ion. Sebagian besar tidak berubah saat ditambah kapur. Sedangkan logam polivalen yang lain seperti logam mangan atau Mn yang jumlahnya sangat sedikit praktis dapat dihilangkan dalam proses pemurnian. Komponen bahan-bahan organik. Pertama, gam atau getah yang terkandung dalam nira terdiri dari pentosan yang dihasilkan dari hidrolisa polisakarida dan menghasilkan gula pentosan. Pentosan merupakan koloid hidrofil yang bersifat menaikkan viskositas atau kekentalan dari suatu larutan. Dalam nira, kandungan pentosan berkisar antara 0,02% sampai dengan 0,05%. Pada proses pemurnian nira, pentosan sedikit yang dihilangkan, sehingga sebagian besar pentosan masih terkandung dalam larutan. Dan hal ini merupakan salah satu penyebab adanya gangguan dalam molases atau tetes tebu karena naiknya viskositas atau kekentalannya. 2. Pektin, yaitu suatu bahan seperti getah atau koloid hidrofil yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu menaikkan viskositas. Pektin juga merupakan karbohidrat yang memiliki komposisi yang kompleks dan penyusun utamanya adalah asam poligalakturon. Di samping itu juga mengandung pentosan. Kandungan pektin dalam nira kurang lebih 0,1%. Meskipun kadar pektin yang 0,1% ini rendah, namun berpengaruh terhadap sifat fisik nira karena kadar pektin 0,1% memiliki viskositas sama dengan viskositas larutan sukrosa yang berkadar 10%. Hal yang paling penting pada proses pemurnian nira yaitu pektin. Sedapat mungkin harus dihilangkan sebanyak-banyaknya dengan cara penambahan kapur sampai pH 8. Maka pektin akan berubah menjadi kalsium pektat yang berbentuk endapan. Ketiga, protein. Protein dalam nira memiliki berat molekul atau BM tinggi dan dalam larutan protein ini membentuk koloid dan terikat secara kompleks dengan asam amino yang membentuk molekul ampulite yang dapat bersifat asam maupun basa. Setiap protein memiliki titik isoelektris tertentu dan perlu diketahui bahwa titik isoelektris atau juga disebut titik penggumpalan koloid yaitu kondisi di mana pada titik ini koloid memiliki muatan terkecil sehingga tidak stabil dan mudah menggumpal. Albumin merupakan salah satu protein dalam nira yang memiliki titik isoelektris pada pH 5,5 dan pada proses pemurnian dengan adanya pemanasan nira dan pemberian kapur, protein jenis ini dapat dihilangkan sehingga yang ikut dalam strup dan tetes relatif tinggal sedikit. Keempat, asam organik yang terkandung dalam nira mentah, diantaranya yaitu asam amino dan amida. Hampir semua jenis asam amino dan amida terdapat dalam nira mentah. Sebagai contoh, asam amino seperti glutamic acid, aspartic acid, valin, alanin, gamma aminobutyric acid, dan lysine.
Sedangkan untuk amida yang terdapat dalam nira yaitu glutamin dan asparagin. Asam amino memiliki gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa, sehingga asam amino mempunyai sifat amfoter dan bekerja sebagai buffer. Adapun yang menarik dari sifat asam amino yang terkandung dalam nira yaitu sifat optik aktif dari asam amino, sehingga asam jenis ini dapat mempengaruhi pembacaan polarimeter. Perlu diketahui bahwa asam amino dalam reaksi Browning akan menghasilkan suatu ikatan yang memiliki warna coklat. Sedangkan amida yang berbentuk glutamin dalam larutan alkalis maupun larutan netral, amida ini mudah terhidrolisa pada suhu 100 derajat Celcius dan membentuk asam pirolidin karboksilik dengan melepas gas amonia dan air. Adapun gas amonia hasil perusakan dari amida sering dijumpai pada stasiun penguapan. Kelima, lilin dan lemak. Nira mentah dari stasiun gilingan selalu mengandung sejumlah lilin dan lemak dalam bentuk suspensi kasar dan koloid. Karena bahan-bahan ini memiliki berat jenis atau density yang relatif rendah, maka pada stasiun pemurnian, bahan-bahan ini secara fisik berpengaruh. Karena bahan-bahan ini akan naik ke atas permukaan dan membentuk buih selama proses pemurnian berlangsung. Namun terdapat sebagian kecil yang berbentuk endapan lemak terbuang bersama dengan endapan. Keenam, zat warna. Warna gelap dari nira mentah disebabkan oleh bahan polifenol dan seorang peneliti menunjukkan bahwa adanya unsur besi karena pekerjaan pemerahan pada stasiun gilingan akan menyebabkan intensitas warna menjadi 2-3 kali apabila dibandingkan dengan tidak adanya pengaruh besi. Peristiwa ini disebabkan karena adanya interaksi fenol, enzim oksidasi lakase dengan garam-garam ferro atau besi 2 yang dioksidasi menjadi feri atau besi 3 dengan cara enzimatik dan menghasilkan zat warna yang relatif gelap bila berikatan dengan polifenol. Zat warna yang terbentuk dari fenol biasanya dalam bentuk koloidal yang tidak dapat dihilangkan secara sempurna pada stasiun pemurnian, walaupun kadarnya relatif kecil, yaitu kurang lebih 0,01%. Namun, sudah cukup memberikan warna yang kuat dari nira. Seperti yang telah dijelaskan pada asam amino, di mana zat warna juga akan timbul karena adanya reaksi Browning, yaitu reaksi yang terjadi antara gula reduksi dan asam amino pada suasana basa atau alkalis, dan adanya pemanasan. Tidak menutup kemungkinan komponen lain yang terkandung dalam nira juga dapat membentuk zat warna selain proses pemanasan dan dalam suasana alkalis rendah. Walaupun dalam reaksi pengendapan kalsium fosfat pada saat proses penambahan kapur pada nira, di mana terjadi absorpsi warna, namun jumlah zat warna yang terserap ditentukan oleh jumlah kadar fosfat yang ada pada nira. Oleh karena itu, pada penjelasan unsur fosfat sebelumnya, maka sebaiknya pada nira mentah yang akan dikirim ke proses pemurnian, ditambahkan fosfat dari luar pada nira mentah tersebut. Kesimpulan. Pertama, pengolahan nira mentah dari bahan baku tebu segar, tebu wayu, atau misalkan yang ekstrim tebu mati, masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap proses pemurniannya, terutama saat sesudah nira ditambahkan kapur dan pemanasan. Sehingga masing-masing bahan baku tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja proses pemurnian. Sebagai gambaran,
terjadinya perubahan kandungan koloid dalam nira sedikit saja akan dapat terlihat pengaruhnya pada proses pengendapan dan proses selanjutannya. Kedua, begitu juga adanya mikroba atau jasad renik yang terkandung dalam nira mentah akan dapat menghasilkan koloid yang dapat berpengaruh besar terhadap proses pemurnian maupun proses selanjutannya. Oleh karena hal tersebut, maka program kebersihan pada setiap stasiun, terutama stasiun gilingan, menjadikan program yang sangat penting untuk dilaksanakan. Ketiga, proses giling pabrik gula pada kenyataannya sangatlah sulit untuk mendapatkan bahan baku tebu segar 100%. Namun demikian, usaha ke arah tersebut harus tetap diupayakan di samping kepatuhan dalam menjalankan SOP atau Standard Operating Procedure dari setiap langkah proses pengolahan gula secara konsisten. Sekian telah disampaikan teknologi pengolahan gula part 1C tentang kandungan bukan gula atau non-sukrosa pada nira. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari proses pengolahan gula. Terima kasih.